Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Implementasi berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program ini membuat sejumlah penyesuaian dilakukan. Akibatnya, sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan, perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Dari kebijakan pangkas anggaran tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Lakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan, beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Pemirsa, Badan Kepegawaian Negara atau BKN tengah menjadi sorotan publik lantaran muncul adanya wacana 2 hari work from home dari total 5 hari kerja dalam seminggu. Hal ini disebut-sebut sebagai buntut dari adanya efisiensi pemangkasan anggaran di tahun 2025. Namun di sisi lain pemirsa, muncul juga surat edaran BKN yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, namun tidak ada satupun poin yang membahas terkait dengan work from home. Lantas bagaimana upaya BKN untuk menyiasati pemangkasan anggaran? Saya akan coba bertanya langsung kepada Kepala BKN yakni Profesor Zudan Arif Fakrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yasmin, apa kabar? Saya Yasmin dari Sinar News. Baik, kabarnya Prof Zudan apa kabar? Alhamdulillah, baik Yasmin. Baik ya, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saat ini kan tengah ramai perbincangan di masyarakat terkait dengan efisiensi yang mengarah pada pemangkasan anggaran. Kalau di BKN sendiri seperti apa sih Pak? Oh, kalau gitu kita ngobrol di dalam aja. Boleh banget. Ya, di dalam aja. Mari Mas Ridwan, kita di dalam. Ya. Terima kasih Pak. Inilah rincian pangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor ATK dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Belanja lainnya yang tidak terkait langsung dengan prioritas pembangunan
dipangkas 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Diklat dan bimbingan teknis dipangkas 29%. Lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%. Bantuan pemerintah dipangkas hingga 16,7%. Sedangkan pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%. Ya, Prof. Zudan, ini terkait dengan efisiensi anggaran. Tadi kita melanjutkan perbincangan di luar ya Pak ya. Ini untuk di BKN sendiri seperti apa sih Pak? Ya, jadi Mbak Yasmin, kalau yang namanya efisiensi anggaran dalam tata kelola pemerintahan 25 tahun saya di birokrasi, ini adalah hal yang biasa. Setiap waktu selalu ada program-program ya yang setiap tahun itu dilakukan efisiensi. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kita para ASN yang sudah lama bekerja itu adalah hal yang biasa dan kita semua harus adaptif terhadap perubahan-perubahan. Nah, salah satunya adalah bagaimana agar kita bisa bekerja efisien dan efektif dengan dana yang tersedia tanpa mengurangi kualitas kinerja. Gitu. Oke, tanpa mengurangi kualitas kinerja. Kuncinya di situ. Oke, tapi untuk di BKN sendiri poros apa saja Pak yang terkena dampaknya ya, Pak? Yang bisa kita lakukan efisiensi itu adalah hal-hal yang seperti meeting, rapat-rapat, perjalanan dinas, itu kemudian bagian dari yang terkait program-program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, itu bisa kita lakukan efisiensi. Itu adalah hal yang biasa. Nah, kemudian yang terkait dengan kepegawaian, gaji, tunjangan, itu tetap tidak kita lakukan efisiensi. Oke, Prof, lantas di media sosial juga muncul surat edaran KOP gitu berisi 10 poin penghematan dilakukan oleh BKN. Itu sebenarnya real atau hoax atau seperti apa sih Prof? Itu adalah yang dilakukan oleh Bu Sestama untuk mengatur internalnya BKN. Kan harus ada agar bisa dipedomani oleh 14 kantor wilayah di BKN. Jadi itu untuk BKN saja, bukan untuk semua kementerian dan lembaga. Karena untuk ada juga yang bertanya, ya, Prof, ya? Iya, itu untuk internal BKN. Karena kami punya 14 kantor regional yang tersebar di seluruh Indonesia dan 22 UPT, unit pelayanan teknis, yang harus diberikan guidance agar langkah-langkah agar tetap bisa berkinerja tinggi itu bisa kita tunaikan. Gitu. Oke, bisa direalisasikan gitu ya Prof ya. Terus ada juga Prof di sini salah satu poin disebut ada jatah bensin untuk pimpinan tinggi media 10 liter. Memang sebelum ada efisiensi ini berapa liter per harinya Prof? Ya, kalau selama ini itu kan pendekatannya yang penting kita teman-teman bisa bekerja dengan baik untuk rapat ke berbagai tempat. Kan eselon 2 kita itu rutin rapat di berbagai tempat. Ya, kalau ini nggak rapat ya nggak diberikan gitu. Oke, memang mobile terus ya Dok, Prof? Tinggi sekali. Oke, gitu. oke. Mobilitasnya tinggi teman-teman. Oke, untuk di lain selain BKN tentunya di kementerian atau lembaga lain juga adanya ini Prof, alokasi anggaran daya listrik telepon dikurangi. Berarti di BKN pun sama atau seperti apa? Iya, kita ini kan gedung lama ini. Jadi kalau gedung lama beban listriknya itu kan sentral, beban AC-nya sentral. Maka kita menggunakan pendekatan kalau ada yang lembur, itu lembur semua. Jangan satu gedung yang lembur dari 12 lantai, yang lembur hanya satu lantai, tapi listrik harus nyala semua. Nah, kita atur strategi kerjanya. Dan memang kita harus lebih efisien lah, Mbak Yasmin, lebih hemat. Karena selama ini teman-teman listrik nggak dipakai masih nyala. AC nggak dipakai masih nyala. Nah, langkah penghematan ini penting. Karena selain untuk menjaga agar ekosistemnya lebih baik, karena energi yang terpakai kan banyak, ini pasti akan mengganggu ekosistem. Selain itu juga agar kita disiplin, kalau ruangan nggak dipakai ya listriknya dimatikan, ya kan? Kalau nggak dipakai rapat, laptopnya ya dimatikan, seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk penghematan. Betul ya Prof sekali. ya? Efisiensi ini saya kira merupakan langkah baru
yang harus terus kita lakukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Betul sekali, setuju. Para ASN harus paham, kalau nggak dipakai, matikan. Betul. Ya Prof, lantas ada juga yang tengah viral di media sosial terkait dengan pola kerja, work from home or anywhere, 2 hari dari 5 hari dalam seminggu, Prof. Itu dikhususkan untuk pegawai BKN saja atau ASN secara keseluruhan, Prof? Jadi ini Mbak Yasmin, ya saya juga banyak mendapat pertanyaan. Jadi work from anywhere yang didesain oleh BKN ini hanya berlaku untuk BKN saja. Jadi tidak berlaku untuk kementerian dan lembaga. Oleh karena itu apa yang beredar di media itu tidak betul. Yang seolah-olah bahwa BKN mengumumkan untuk semua ASN WFA 2 hari. Kemudian WFO 3 hari. Itu tidak benar. Itu hanya berlaku untuk BKN saja. Dan di BKN pun dilakukan bertahap. Jadi mulai minggu depan itu 1 hari, di hari Senin. Kemudian kita evaluasi selama 2 bulan. Kalau 2 bulan kinerjanya semakin bagus, WFA-nya akan 2 hari. Sebenarnya WFA ini memang desain yang sudah dibolehkan di Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 dan PP 94 tahun 2021. Jadi kita di Indonesia itu sudah ada regulasinya untuk WFA. Jadi nggak semata-mata karena efisiensi. Kalau di BKN itu lebih banyak dilakukan untuk kita membangun digitalisasi birokrasi. Kan yang dilayani oleh BKN itu ASN semua. Jadi bukan masyarakat. Kami melayani 4,7 juta ASN. Dan ASN ini kita juga ajak untuk mau sama-sama bergerak digital. Jadi ASN yang dari Jayapura, online saja dengan BKN. Semua dokumen dikirim online. Maka ini sekaligus WFA bagi BKN untuk menguji sistem kita. Handal atau belum sistemnya BKN itu. Nah kalau sudah handal, sudah bagus, syukur-syukur kalau nanti mau direplikasi di kementerian yang lain. Boleh, Pemda mau mereplikasi sistem online-nya, sistem digitalnya. Karena begini juga Mbak Yasmin, BKN ini sudah invest SDM digital, invest alat-alat, ya, invest infrastruktur. Nah ini mau kita optimalkan. Jadi investasi di bidang digitalisasi ini akan kita optimalisasikan. Termasuk yang sangat penting, BKN ingin mencari SDM yang bertalenta digital. Jadi anak-anak muda yang di BKN ini kita cari yang talenta digitalnya siapa saja. Yang ke depan ini bisa menjadi motor penggerak digitalisasi birokrasi. Kan kita tahu ASN kita ada yang umur 25 sampai 35, 35, 45, dan 45 sampai dengan pensiun. Itu karakter digitalnya berbeda-beda. Nah kalau dengan WFA, dengan digitalisasi birokrasi ini, kita bisa menemukan karakter-karakter digital yang ada pada para ASN. Talent digitalnya ketemu. Oke Prof, kita akan stop dulu. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan work from anywhere. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di One on One.